Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Rekan-rekan Sesnot, semoga kita sehat selalu. Video ini saya buat pada pukul 20 lebih 44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita masih melihat tentang gempa yang terjadi di Bali pada 16 Oktober 2021. Sebuah gempa yang terjadi pada pukul 3 lebih 18 menit, atau kalau kita konversi menjadi waktu Indonesia bagian tengah, kalau tadi waktu Indonesia bagian barat, kalau waktu Indonesia bagian tengah itu pukul 4 lebih 18 menit. Kalau di sini waktu UTC itu pukul 20 lebih 18 menit. Magnitudo gempa ini 4,8 dan kemudian disusul oleh dua gempa susulan. Kalau ini saya ambil dari data INATWS, dan mekanismenya adalah sesar mendatar atau sesar geser. Nah, ini yang menarik. Kemudian kalau kita lihat di gambar ini, terlihat sebuah profil dari posisi gempa. Posisi gempa ini saya upload ulang dengan menggunakan Quantum JS berdasarkan data dari INATWS, dan ini berdasarkan informasi dari BMKG yang memperlihatkan mekanisme fokus dari gempa ini adalah sesar mendatar. Ini dari USGS yang memperlihatkan tentang respon dari masyarakat dari goncangan yang dirasakan. Jadi mulai dari bagian utara dari Bali, bagian timur, dan juga sebagian di Denpasar juga merasakan getaran gempa yang terjadi pada hari ini 16 Oktober 2021. Selain di Bali, gempa ini juga dirasakan di Mataram. Kalau di Mataram mungkin sekitar, di sini MMI mungkin sekitar 4 ya, dirasakan getarannya. Dan jika kita lihat berikutnya, ini dampak kerusakan yang saya ambil dari Instagramnya Pak Daryono, memperlihatkan ini longsor yang terjadi setelah gempa ya, di salah satu wilayah di Karangasem, di dekat dengan Gunung Agung maksud saya. Dan selain itu juga ini dampak kerusakan yang dihasilkan oleh gempa yang terjadi pada hari ini tanggal 16 Oktober 2021, memberikan dampak kerusakan yang signifikan. Kabar terakhir saya mendengar ada 3 orang yang meninggal, dan ya, ini memberikan dampak kerusakan yang signifikan dan mengakibatkan korban jiwa. Saya akan coba fokus melihat tentang sumber dari gempa ini. Saya coba lihat lagi. Nah, ini sebaran waveform atau pola rekaman waveform yang direkam oleh stasiun pengamatan Gunung Agung yang saya ambil dari situsnya Magma. Ini kita lihat, ini situsnya Magma. Anda bisa akses situs Magma untuk melihat live waveform ya, secara langsung rekaman dari stasiun pengamatan seismograf miliknya PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Gunung Agung. Nah, kita lihat di sini ada beberapa event kelihatan di sini. Dan ini kelihatan event yang terjadi 4,8, kelihatan yang ini eventnya. Kemudian ini event berikutnya, dan ini event yang berikutnya lagi. Jadi ada 2 gempa susulan yang terjadi, dan ini terekam baik di stasiun pengamatan Gunung Agung. Nah, untuk melihat lebih dalam tentang sumber dari gempa ini, saya mencoba untuk melihat sebuah paper. Ini sebuah paper yang ditulis bersama antara tim BMKG dan ITB, di mana saya juga terlibat di situ. Dan dari paper ini kita mau coba untuk melihat tentang gempa suam yang terjadi di Gunung Agung dari bulan November sebelum ya, dalam periode sebelum terjadi erupsi tahun 2017. Jika kita lihat di sini, data yang digunakan adalah antara data 14 September sampai dengan 20 Oktober, data yang digunakan, dengan kemudian dilakukan processing ulang untuk melihat fase gelombang P dan fase gelombang S di situ, di pick secara manual. Ini fase gelombang P dan fase gelombang S. Ini salah satu cara
kita untuk memahami tipikal dari sebuah event gempa. Kemudian kita menentukan parameternya, dan sebelum dilakukan relokasi, ini inisial parameter awal atau parameter awal, inisial parameter atau parameter awalnya ada 804 event, kemudian dilakukan sebuah proses relokasi, tentunya akan berjumlah event yang akan berkurang jumlah event yang diperoleh. Dan di sini, nah ini sebuah gambar yang memperlihatkan sebaran stasiun yang digunakan. Ini stasiun yang digunakan yang berwarna biru ini. Ini stasiun milik BMKG. Di Bali itu ada 5 stasiun di Bali, kemudian ada 1 di Lombok, dan ada 3 di Jawa Timur. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah gunung api, titik gunung api atau lokasi gunung api. Nah, di sini kita lihat ada gempa yang terjadi 4,2, pernah terjadi pada tanggal 26 September 2017 di antara Batur dan Agung. Dan di sini, ini yang tadi saya sebutkan, kita akan pick fase gelombang P dan fase gelombang S untuk menentukan parameter dari sebuah gempa. Dan ini hasil perbandingan antara ini sebelum direlokasi dan ini setelah direlokasi. Ini sebelum direlokasi itu ada sekitar 804 event, kemudian setelah direlokasi menjadi 682 event. Dan ini untuk melakukan QC dari hasil picking, dan ini memiliki sebuah profil kurva regresi yang baik tentunya, dan perbandingan VP per VS itu 1,74. Jadi di sini kita bisa lihat tidak ada hasil picking yang outlier atau di luar dari tren data yang kita miliki. Kemudian ini residual time, ya. Dan nah ini yang setelah di picking, yang ini setelah di picking, maksudnya setelah direlokasi, dan ini sebelum direlokasi. Dan kita lihat sebaran gempa antara Gunung Agung dan Gunung Batur sangat ramai sekali di situ gempanya karena sebelum terjadi erupsi tahun 2017. Dan yang menariknya di sini, ini yang sebenarnya yang menariknya, saya coba lihat di gambar ini yang memperlihatkan sebuah profil kejadian gempa di antara Gunung Agung dan Gunung Batur yang pola mekanismenya adalah sesar mendatar. Ini sesar mendatar, 4 gempa ini yang diberikan tanda merah terjadi pada tanggal 22 September, kemudian 23 dan 24 September. Selain itu ada beberapa gempa yang lain lagi yang berwarna kuning, ini klaster yang lain, dan ini yang berwarna hijau. Nah, kalau kita lihat dari profil vertikalnya, lihat seperti ini, dan dia berada di antara Gunung Agung dan Gunung Batur. Kemudian ada yang menarik dari paper yang lainnya lagi. Ini paper yang ditulis oleh Pak Devi Syahbana dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan paper ini dipublikasikan pada Nature Scientific Report. Dan paper ini mencoba untuk memahami proses perilaku dari Gunung Agung sampai dengan melihat dari krisis respon dan evakuasi pada saat terjadi erupsi Gunung Agung. Nah, di sini terlihat profil dari ini epicenter yang dilihat berdasarkan pengamatan stasiun VVMBG. Kalau yang tadi dari BMKG, kalau ini dari stasiun VVMBG. Ada 2 stasiun di sana yang merekam aktivitas kegempaan, dan ini sebuah visualisasi atau sebuah gambar yang memperlihatkan aktivitas erupsi dari letusan tahun 2017 pada bulan November 2017. Di sini disebutkan pada tanggal 27 November 2017. Dan ini dari citra satelit. Saya akan coba langsung ke model, ya. Ini yang menarik sebenarnya, model yang dibuat oleh paper ini. Yang dibuat dalam paper ini model yang pertama yang memperlihatkan sebuah profil dari struktur di interior Gunung Agung mulai dari 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo sampai dengan 20 kilo. Ini model pertamanya. Dan di sini ada sebuah struktur yang ditarik, kemudian ada sebuah struktur di antara Agung dan Batur. Kemudian model yang kedua. Nah, model kedua itu menarik juga. Dan saya kelihatan lebih sepakat model yang kedua gitu ya.
Ini ada sebuah sesar aktif atau struktur di antara Gunung Agung dan Gunung Batur, dan pada kedalaman 10 km itu seolah ada sebuah dorongan magma di level yang kedua ini, jadi seperti sebuah dike yang mendorong ke sana, dan tentunya akan mengganggu stabilan di situ, dan mungkin gempa yang terjadi pada hari ini itu akibat ada dorongan di level yang kedua ini dan mengakibatkan gempa di sini ya pada kedalaman sekitar 10 km, dan ini berasosiasi dengan sebuah struktur di situ. Di sini sebuah struktur yang terlihat di situ. Struktur sesar aktif. Sehingga dari situ saya mencoba untuk membuat sebuah analogi di sini, bukan sebuah analogi ya, sebuah tarikan ya. Dan ini yang tadi saya sebutkan, ada sebuah struktur di antara Gunung Agung, ini Gunung Batur sebenarnya, ini Gunung Batur dan ini Gunung Agung. Jadi ada sebuah struktur di situ. Dan ini yang digambarkan oleh paper yang ditulis oleh Pak Devi di Scientific Report. Dan kemungkinan gempa yang terjadi di Bali pada hari ini tanggal 16 Oktober 2021 itu karena adanya dorongan magma di level yang kedua ini yang pada kedalaman 10 km kemudian mengganggu kestabilan kondisi di sini atau rilis energi karena ada tekanan gitu, dan ini berada di zona atau di sebuah struktur sesar yang berada di antara Gunung Batur dan Gunung Agung. Dan kalau kita lihat di sini nih sebuah profil yang memperlihatkan ada berapa gempa yang terjadi pada tahun 2017. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apakah ini akan mengganggu kestabilan tempat yang lain dan akan rilis gempa? Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan yang saya pikir sampai sekarang saya belum bisa menjawab, apakah ini akan menghasilkan sebuah gempa yang lebih besar lagi atau akan mengganggu kestabilan dari Gunung Agung atau seperti apa. Saya belum bisa menjelaskan lebih jauh tentang hal itu. Tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa memang kondisi Gunung Agung aktif ya, dan di antara Gunung Agung dan Gunung Batur ada sesar aktif, dan ini menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita untuk terus meningkatkan siaga untuk memperkuat mitigasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.